Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di minggu ini kita akan membahas mengenai kontrol program pemilihan. Oke, di minggu lalu kita sudah membahas mengenai kontrol program. Di sini bahasa pemrograman mengharuskan kita menggunakan struktur kontrol tersebut gitu ya, untuk mengekspresikan suatu algoritma atau sebagai source code. Nah, ada 4 dasar untuk kontrol program ini, yaitu ada sequence, ada selection, ada loop, pengulangan, dan subprogram. Di minggu ini kita akan fokus membahas mengenai selection atau pemilihan. Oke, kontrol program pemilihan. Struktur kontrol bersyarat ini mengeksekusi statement aksi yang berbeda tergantung pada kondisi tertentu. Pada struktur pemilihan ini terdapat syarat yang harus terpenuhi sehingga aksi tertentu dapat dilakukan. Ini adalah kode programnya atau ini adalah algoritmanya if, syarat, then tindakan jika syarat terpenuhi. Secara visual kita bisa melihat di sini untuk struktur selection atau disebut juga dengan decision, if condition true gitu ya, then statement 1 dilakukan. Else, jika salah, statement 2 dilakukan. Nah, ini adalah gambaran untuk struktur pemilihan. Kalau kita melihat di sebuah jalan bercabang, maka biasanya kita untuk menentukan kita memilih ke kanan atau ke kiri, kita akan menilai kondisi apakah terpenuhi atau tidak. Contohnya misalnya kita ingin menentukan jalan ke kiri atau ke kanan gitu ya, dengan tujuannya ke kota Garut. Nah, maka jika tujuannya ke kota Garut, ya maka kita mungkin akan memilih jalan ke kanan. Tapi jika tidak, artinya salah, maka kita bisa pilih ke kiri. Nah, ini adalah pemilihan. Apabila kita dihadapkan pada suatu kondisi, maka kondisi itu benar, maka statement yang pertama itu akan dilakukan. Namun jika salah, maka statement berikutnya yang kita lakukan. Kemudian ada jenis pemilihan, ini sudah dibahas juga sebetulnya. Pemilihan if, ada if else, dan ada if bersarang. Kemudian ada juga pemilihan switch. Nah, ini di sebelah kanan ini adalah ilustrasi dari pemilihan ya. Untuk yang sebelah sini ini untuk if statement, artinya hanya ada satu atau disebut juga dengan if tunggal, pemilihan tunggal, dimana jika kondisi terpenuhi maka hanya ada satu aksi. Yang sebelah kanan ini adalah pemilihan ganda atau double selection, dimana ketika kondisi terpenuhi ada aksi yang dilakukan, dan juga begitu apabila kondisi tidak terpenuhi atau false, maka ada juga aksi yang dilakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis pemilihan if. Pemilihan if ini jangan lupa dia hanya memiliki satu aksi apabila kondisi terpenuhi. Contohnya misalnya if student's grade is greater than or equal to 60, di sini hanya ada satu kondisi, di mana jika nilai mahasiswa itu lebih besar sama dengan 60, maka print pass, lakukan cetak pass. Di sini tidak ada else ya. Maka apabila suatu pemilihan tidak ada else di dalamnya, berarti itu pasti pemilihan tunggal. Artinya hanya ada satu aksi untuk kondisi tersebut yang jika benar. Maka di sini jika kondisinya benar, maka cetak pass. Bagaimana jika kondisinya salah? Misal nilainya adalah 50. Maka di sini tidak ada aksi yang dilakukan. Artinya setelah pemilihan tunggal ini dilakukan, maka akan dilanjutkan ke baris kode berikutnya. Namun jika kondisi salah, ya maka aksi diabaikan, karena memang kita menggunakan if tunggal, hanya ada satu aksi untuk kondisi tersebut. Pemilihan if melakukan tindakan yang ditunjukkan hanya jika kondisinya benar. Jika tidak, tindakan tersebut akan dilewati, artinya tidak akan dilakukan. Oke, ini jenis pemilihan if yang tunggal ini masih sama. If student's grade is greater than or equal to 60, print pass. Nah, dalam
bentuk apa? Oke, ini adalah flowchartnya. Jika grade lebih dari sama dengan 60 true, maka cetak pas. Ini saya lebih rekomendasikan gunakan jejar genjang ya. Jika salah, maka lanjut ke statement berikutnya. Tidak ada aksi untuk kondisi salah ini. Nah, ini untuk kalau kita buat dalam bentuk bahasa pemrograman dengan bahasa C misalnya, maka if dalam kurung kondisinya grade lebih dari sama dengan 60, ada kurawal di sini, print pas, cetak pas. Kurawal ini menunjukkan kelompok aksi untuk kondisi tersebut gitu ya. Maka karena ini aksinya adalah print pas, maka di dalam kurawal buka print pas, print F dalam kurung petik 2 pas. Ada slash n ini menunjukkan karakter untuk enter setelah menulis pas gitu ya. Nah, ini if grade lebih dari sama dengan 6, then write pas. Ini adalah penulisan dalam bahasa Pascal. Jika grade lebih dari sama dengan 60, then maka write pas, cetak pas gitu ya. Nah, ini adalah jenis pemilihan if tunggal. Flowchartnya ini bahasa C dan ini bahasa Pascal. Oke, kita coba contoh pemilihan if tunggal gitu ya. Di sini ada pseudocode di mana kita membutuhkan satu buah variabel yang merupakan sebuah integer. Di sini algoritmanya adalah yang pertama, kita diminta membaca nilai A, kemudian di baris berikutnya, jika A lebih dari 0, maka tulis Bandung. Di sini menunjukkan pemilihan tunggal, artinya jika A tidak lebih dari 0, maka di sini tidak ada kondisi else-nya, sehingga ya cukup saja jika tidak lebih dari 0 untuk baris pertama ini, maka tidak ada yang dilakukan atau lanjut ke baris berikutnya. Kemudian di baris berikutnya, if A kurang dari 0, then write Surabaya. Jika A kurang dari 0, maka cetak Surabaya. Lalu jika kondisi ini tidak terpenuhi bagaimana? Tidak ada yang dilakukan, tapi lanjut ke baris ketiga. Kemudian di baris berikutnya, if A lebih dari 0, then write Jakarta gitu ya. Maka apabila kondisi ini benar, maka akan tercetak Jakarta. Jika salah, tidak ada yang dilakukan atau langsung ke baris berikutnya yaitu N. Nah, dalam bahasa C seperti biasa, deklarasi untuk bahasa C ini selalu diawali dengan fungsi main. Jangan lupa menambahkan include stdio.h. Include ini adalah library yang digunakan untuk input dan output gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan int main yang menunjukkan bahwa fungsi main ini akan dibuat oleh program ini ya. Kemudian dalam fungsi main deklarasi kita tulis di sini. Di sini dibutuhkan variabel A yang tipenya integer, maka di bahasa C int spasi A. Kemudian read A, nah read A-nya belum terlewat nih ya, berarti ya. Kemudian if A lebih dari 0, then. Nah, jika di dalam bahasa C, if kondisinya A dalam kurung, then write Bandung. Nah, di sini karena hanya ada satu statement saja, maka tidak perlu kurawal. Printf Bandung. Kemudian berikutnya, if A kurang dari 0, if A kurang dari 0, printf Surabaya. If A lebih dari 0, printf Jakarta. Diakhiri dengan return 0. Nah, kemudian ini dalam bahasa yang lain, namun sebelumnya perhatikan algoritma dieksekusi setiap barisnya. Pemilihan if hanya memberikan tindakan pada kondisi yang benar, karena ini adalah pemilihan tunggal ya. Nah, sekarang bagaimana membuat flowchart dari kondisi ini? Pertama, seperti biasa selalu diawali dengan start. Kemudian di sini di dalam algoritmanya baca A, maka jangan lupa kita siapkan input dengan simbol jejar genjang, input A. Kemudian lanjut ke baris berikutnya, if A lebih dari 0, then write Bandung. Maka karena kita menemukan if di sini decision, maka kita butuh decision
yaitu belah ketupat dengan kondisinya jangan lupa tertuliskan di sini A lebih dari 0. Di sini kondisi benarnya adalah cetak Bandung. Maka cabang nilai benarnya adalah output Bandung. Kemudian bagaimana jika salah atau kondisi salahnya? Nah, perhatikan di sini tidak ada else ya. Akan tetapi lanjut ke baris berikutnya. Maka setelah Bandung itu tidak langsung ke akhir tapi ke baris berikutnya. Gitu ya. Nah, sekarang baris berikutnya adalah if A kurang dari 0, then write Surabaya. Maka setelah pemilihan pertama, kita lakukan decision lagi. A kurang dari 0, nah, then write Surabaya. Then write Surabaya. Cetak, jangan lupa untuk jejar genjang kita harus definisikan ini output atau output. Input atau output ya. Karena ini adalah cetak, maka kita pakai output Surabaya. Nah, kemudian kembali lagi karena ini adalah if pemilihan tunggal, maka tidak ada kondisi salahnya di sini. Namun kita lanjut ke baris berikutnya. Maka apabila kondisi ini benar dan dicetak Surabaya, maka setelah dilakukan cetak Surabaya ini, kita akan beralih ke baris berikutnya. Maka baris berikutnya if A lebih dari 0, maka cetak Jakarta. Nah, setelah ini kita lanjut ke N. Ya, maka kita bisa akhiri dengan terminator N. Nah, ini adalah bagaimana membuat flowchart untuk pemilihan tunggal ya. Kalau tunggal ini tidak ada kondisi salah, maka setiap kali instruksi pemilihannya dilakukan selesai, maka lanjut ke baris berikutnya. Dan hati-hati dalam menentukan arah setelah kondisi benar ini ya. Jangan sampai salah apabila ada yang melakukan dari sini langsung ke N gitu. Ya, maka apabila kondisi ini benar, tidak akan dilakukan nih dua pemilihan yang lain. Sedangkan dalam algoritmanya ini harus dilakukan ketiga-tiganya. Gitu ya. Karena ketiga-tiganya adalah pemilihan tunggal. Nah, sekarang kita coba ya. Misal kita punya test case yang pertama. Inputnya adalah 1. Nah, sekarang kita coba dengan algoritma ini outputnya apa. Nah, sekarang pertama kita lakukan dari baris yang pertama ini, read A. A adalah 1. Kita lanjut ke baris berikutnya. Apakah 1 lebih dari 0? Benar, maka cetak Bandung. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke baris berikutnya. Apakah 1 lebih dari 0? Tidak. Apakah 1 kurang dari 0? Tidak, gitu ya, karena salah, maka ini tidak dilakukan. Kemudian lanjut lagi ke baris berikutnya. Apakah 1 lebih dari 0? Benar, maka cetak Jakarta. Sehingga outputnya adalah Bandung, Jakarta. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh output dari algoritma pemilihan tunggal ini. Nah, apabila kita buatkan flowchartnya masih sama ya. Kita bisa ikuti sesuai dengan input yang diminta. Gitu ya, di sini inputnya A-nya 1. Kita masuk ke pemilihan pertama. Apakah 1 lebih dari 0? Ya, maka kita ke Bandung. Kemudian dari Bandung, perhatikan kita ke decision berikutnya. Apakah 1 kurang dari 0? Salah, maka kita ke bawah. Apakah 1 lebih dari 0? Benar, maka kita ke Jakarta. Sehingga outputnya Bandung, Jakarta. Jadi kalau misalnya kalian melihat, Bu, ini sepertinya salah ya algoritmanya. Ya, memang di sini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa bisa memahami cara kerja pemilihan if gitu ya. Karena kalau misalnya dianggapnya ini salah, ya berarti mungkin kalian akan melewati, padahal ini bukan kode program, bukan algoritma yang salah, akan tetapi bagaimana mahasiswa bisa mengikuti gitu ya cara berpikir atau algoritma ini sehingga dapat mendapatkan output yang diharapkan sesuai dengan input yang diberikan gitu ya. Sekarang test case yang kedua. Misal inputnya adalah 0. Misal kita gunakan flowchart ya untuk menelusuri. Input 0, maka A-nya sama dengan 0. Kemudian kita cek di sini apakah A lebih dari 0? Tidak, karena 0
itu sama dengan 0, maka kita ke decision ini. Apakah 0 kurang dari 0? Tidak juga, maka kita lanjut ke decision yang ini. Apakah 0 lebih dari 0? Salah juga, maka apabila inputnya 0, maka tidak ada output yang diberikan, gitu ya, karena memang tidak memenuhi syarat setiap decisionnya. Sekarang test case berikutnya, misal inputnya -1. Kita kembali lagi ke flowchart. A sama dengan -1 karena diinputkannya -1. Kita cek apakah -1 lebih dari 0? Tidak, maka kita ke decision berikutnya. Apakah -1 kurang dari 0? Ya, maka kita ke Surabaya, dicetak. Lalu dari Surabaya kita kembali lagi ke decision berikutnya. Apakah -1 lebih dari 0? Tidak, maka outputnya apa? Outputnya adalah Surabaya, gitu ya. Oke, ini adalah pemilihan if tunggal. Ciri khas pemilihan if tunggal itu ya tidak ada aksi untuk kondisi salahnya. Oke, ini contoh. Ini saya ambil dari NRP 16/2021-036 dari tugas minggu lalu. Di sini untuk algoritmanya diminta dideklarasikan A adalah integer, gitu ya. Kemudian algoritmanya read A, if A lebih dari 0 then write Bandung, else write Tasik, and if, kemudian if A kurang dari 0 then write Surabaya, and if, kemudian if A sama dengan 0 then write Jakarta, and if. Nah, perhatikan ya, and if ini menunjukkan kapan pemilihan itu berhenti dilakukan. Nah, di sini kita melihat ada dua jenis pemilihan. Ada pemilihan tunggal yang hanya memiliki kondisi benar, dan ada pemilihan ganda di mana ada aksi untuk kondisi salahnya, yaitu pemilihan yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita akan telusuri apakah flowchart ini sudah sesuai. Oke. Untuk test case 1, gitu ya. Kita cek outputnya apa dari flowchart ini. Kalau kita lihat dari algoritma, jika inputnya 1 ya, maka kita masuk ke baris yang pertama ini. If A lebih dari 0, 1 lebih dari 0, benar ya, maka cetak Bandung. Karena ini sudah benar, maka else dilewati ya, karena else ini untuk kondisi salah. Kita lanjut ke berikutnya. If A kurang dari 0, A di sini adalah 1, salah, maka tidak dilakukan. Kemudian if A sama dengan 0, maka cetak Jakarta. Karena A-nya 1, maka tidak dilakukan. Sehingga di sini apabila inputnya 1, maka outputnya Bandung. Nah, sekarang kita cek flowchart ini, gitu ya. Di sini pertama saya akan sekalian mengkoreksi ya. Integer A titik 2 integer ini adalah simbol untuk input atau output ya. Ini adalah jajar genjang, maka ini kurang tepat. Kemudian ini sambil kemudian tadi kita sampai sini ya. Ini input atau deklarasi. Kemudian berikutnya read A, baca A. Ini pun sama ya, ini adalah proses, bukan input atau output. Maka harusnya simbol outputnya, inputnya itu adalah berupa jajar genjang. Kemudian decision yang pertama, if A lebih dari 0, if A lebih dari 0, oke. Maka jika benar cetak Bandung. Nah, ini pun sama ya, yang bagian ini apakah ini sebuah input atau output ya. Kalau input ya tuliskan read atau output write misalnya. Jika tidak ya akan membingungkan. Maka ini seharusnya ditambahkan output atau print gitu ya. Oke, kemudian ini jika ya atau tidak. Ingat karena ini decision double ya, ganda, maka harus jelas setelah yes ini apa, yes or no gitu ya. Walaupun kita sudah tahu kalau di sini yes pasti di sini no, tapi tetap untuk penulisan flowchart harus jelas. Kemudian ini pun sama, ini apa gitu ya. Apakah ini maksudnya Tasik atau apa? Dan ini menunjukkan input atau output.
Maka ini harus disesuaikan jika nanti membuat flowchart ya di ujian atau di kuis. Kemudian lanjut ke kondisi berikutnya, A lebih dari 0. Oke, benar. Jika ya, kembali lagi Surabaya ini output atau input. Hanya di sini kesalahannya di baris kedua, di kondisi kedua yang diminta adalah if A kurang dari 0, sedangkan ini A-nya lebih dari 0. Maka ini salah ya kalau kita mengikuti algoritma yang ini. Kemudian sama, ini pun tidak jelas ini input atau output gitu ya. Dan ini pun belum tidak jelas ini kondisi benar atau salah. Oke. Nah, maka ini kalau kita coba dengan flowchart ini, kita coba test case-nya 0 gitu ya. Kita mulai dari sini baca 0. Apakah 0 lebih dari 0? Salah. Maka harusnya yang teroutput adalah ini ya. Gitu. Tapi di sini karena tidak jelas ini yes atau no or no-nya, maka tidak diketahui. Kemudian di sini tidak tepat nih penggunaan no di sini, karena di bawah setelah mencetak itu tidak ada decision cabang yang ya atau benar itu hanya pada decision. Maka ini pun tidak benar ya untuk menuliskan no di sini. Seharusnya di sini menulis no-nya. Kemudian apakah 0 lebih dari 0? Tidak. Apakah 0 sama dengan 0? Benar. Maka harusnya output yang keluar adalah ini dan Jakarta. Tapi karena ini tidak jelas ini apa dan ini pun apa gitu ya, maka akhirnya output dari flowchart ini menjadi tidak memenuhi kebutuhan, tidak memenuhi pseudocode yang diberikan, artinya kurang tepat flowchartnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemilihan ganda atau if else. Nah, di dalam pemilihan ganda ini terdapat aksi apabila kondisinya salah. Kalau tadi jika nilai mahasiswa lebih dari sama dengan 60, maka cetak pas. Sudah berhenti begitu saja. Nah, untuk if else kita berikan kondisi salahnya. Kalau begitu jika tidak memenuhi, apa yang dilakukan? Maka print failed, gagal gitu ya. Nah, di algoritma di atas kondisi salahnya misal nilainya 59, maka akan dicetak failed gitu ya. Berbeda dengan tadi pemilihan tunggal. Kalau pemilihan tunggal, jika ada nilai yang tidak sesuai dengan syarat, misalnya nilainya 59, maka tidak ada aksi yang dilakukan, gitu ya. Tidak tahu apakah itu gagal, apakah itu boleh mengulang misalnya, karena hanya diketahui aksi apabila nilainya kondisinya benar. Kemudian pemilihan if melakukan tindakan hanya jika kondisinya benar. Jika tidak, maka tindakan tersebut akan dilewati. Sedangkan if else kita dapat menentukan tindakan ketika kondisi salahnya. Ya, ini if else. Nah, ini untuk pseudocode dari kondisi ini. Apabila kita buatkan flowchartnya, maka akan ada 2 cabang untuk if else ya. Cabang untuk nilai benar dan juga untuk nilai salahnya. Kembali lagi ini saya rekomendasikan gunakan jejer genjang. Nah, kemudian dari kalimat ini apabila kita ubah ke Pascal, maka if grade lebih dari sama dengan 0, then write pass, else-nya sama else, print failed, write ln failed. Write ln ini menunjukkan apabila sudah ditulis pass, maka kita akan berikan enter. Jadi kalimat berikutnya atau output berikutnya di bawah pass. Nah, kemudian dalam bahasa C, if grade lebih dari sama dengan 60, perhatikan perbedaannya ya. Apabila di Pascal tidak diberikan tanda kurung, apabila di C dikasih tanda kurung. Print F, cetak F. Di sini write, di sini print F, pass gitu ya. Else, print failed. Nah, ini adalah pemilihan ganda. Ini flowchartnya, ini bahasa C, ini bahasa Pascalnya. Oke. Nah, sekarang apabila kita ingin memberikan tambahan gitu ya, misal jika kondisinya salah, maka cetak failed dan berikan komentar you must take this course again misalnya. Nah, kalau kita lihat ke sebelumnya, itu memang apabila hanya ada satu statement dalam sebuah kondisi, maka kita tidak perlu menambahkan kurawal. Seperti yang kondisi pertama ini. Sebetulnya untuk kondisi ini, if grade lebih dari sama dengan 0,
maka kita bisa menuliskan print pas tanpa kurawal buka tutup ini. Kenapa? Karena hanya ada satu instruksi. Tapi bagaimana jika ada lebih dari satu instruksi? Maka wajib menggunakan kurawal. Nah, dalam kasus ini, jika nilai kurang dari 60, maka akan menjalankan dua instruksi. Pertama, cetak fail. Kedua, cetak you must take this course again. Gitu ya. Untuk pernyataan lebih dari satu baris, pastikan dibungkus dengan kurawal buka dan kurawal tutup. Oke, ini saya ambil juga dari mahasiswa NRP 16/2021-006. Kita akan mengevaluasi flowchart ini ya berdasarkan kasus yang saya berikan. Nah, pertama, misal kita berikan test case 34 gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari mulai start dilakukan preparation, bagus sekali ya, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Di sini yang dibutuhkan adalah jam kerja, integer, dan total upah integer. Nah, perhatikan preparation ini menunjukkan apa saja deklarasi atau kebutuhan yang digunakan gitu ya dalam membuat algoritmanya. Kemudian selanjutnya read jam kerja, baca jam kerjanya, oke betul. Kemudian kita masuk decision. Jika jam kerjanya kurang dari sama dengan 35, apabila benar gitu ya, kurang dari 35, kurang dari sama dengan, maka total upah itu jam kerja dikali 37.000. Langsung kita kalikan gitu ya. Namun jika salah, maka ada jam lembur. Maka di sini jika salah, total upah sama dengan 35 kali 37.000, betul, ditambah jam kerja dikurang 35, ini untuk lemburnya, kemudian dikalikan jam lembur 42.000. Oke, ini benar ya sampai sini. Oke, kemudian apabila kedua yang sudah dilakukan, maka contohnya saya ambil yang no. Total upah adalah total upah ditambah total upah dikali 75 dibagi 100. Ini untuk memberikan tunjangannya. Oke, betul. Kemudian di sini total upah adalah total upah dikurang dengan pajak ya, 15/100. Oke, ini benar ya, untuk prosesnya sudah benar. Hanya kekurangannya adalah di flowchart ini belum mencetak jam kerja dan total upahnya. Sedangkan di dalam kasus diminta untuk mencetak ya, diminta untuk mencetak jumlah jam kerja dan total upahnya. Sehingga untuk flowchart ini meskipun algoritmanya sudah benar, namun karena tidak memenuhi yang diminta, maka ada kekurangan gitu ya. Sehingga di sini apabila inputnya 34, maka outputnya tidak ada yang dicetak di sini karena di dalam flowchartnya tidak ada proses mencetak. Oke, ini untuk komentar salah satu tugas kemarin ya. Nah, sekarang contoh lagi yang berikutnya. Ini saya ambil dari NRP 16/2021-035. Pertama, start. Oke, kemudian dilakukan preparation, bagus. Jam kerja gaji, total gaji, bonus SP. Oke, kemudian kita masuk decision if jam kerja kurang dari sama dengan 35. Jika benar, maka gaji langsung dikalikan saja dengan 37.000 jam kerjanya. Jika salah, maka gaji sama dengan 37.000 kali 35, betul, ditambah ditambah jam lemburnya ya, gaji lemburnya. Oke. Nah, betul nih ya, di garis menuju ke baris berikut. Nah, sekarang perhitungan berikutnya. Bonus adalah gaji dikali 0,75, maka bonusnya 75% dari gaji, oke. Bonus SP adalah bonus dikali 0,15. Mungkin ini adalah pajak ya, bonus pajaknya, pajak mungkin ini ya. Total gajinya adalah gaji ditambah bonus SP. Nah, ini mungkin kurang tepat ya, seharusnya total gaji itu adalah gaji ditambah bonus dikurang bonus SP karena dikurangi oleh pajak. Nah, maka ini dalam algoritmanya ini masih sedikit kurang tepat gitu ya, masih kurang tepat. Nah, kemudian setelah ini cetak jam kerja, cetak total gaji. Nah, untuk flowchart ini malah sudah memenuhi untuk mencetak jam kerja dan total gaji. Hanya ketika mencetak total gaji, maka nanti akan muncul tidak sesuai gitu ya, karena di sini
ketika total gaji diproses itu gaji ditambah bonus SP-nya. Seharusnya ini adalah gaji ditambah bonus dikurang dengan pajak. Oke, nanti kita bisa melihat ya kekurangan dan kelebihan dari kedua flowchart ini. Oke, berikutnya adalah if bersarang. If bersarang memungkinkan untuk menguji beberapa kasus dengan menempatkan pernyataan if else ya di dalam algoritmanya. Misalnya biasanya digunakan untuk untuk apabila kita mau membuat algoritma yang memang banyak kondisinya. Seperti kita mau menentukan apakah mahasiswa mendapat nilai A, B, C, D atau E ya. Nah, maka setiap nilai A pasti memiliki syarat, nilai B pasti punya syarat yang berbeda, nilai C, D dan seterusnya. Maka kita pakai if bersarang. Contohnya begini, if student's grade is greater than or equal to 50, maka print A. Else, nah, else di sini tidak hanya satu kondisi, tapi masih ada kondisi yang lain. Kalau begitu, jika lebih dari 80, maka B. Masih belum memenuhi, kalau begitu jika lebih dari 70, maka nilainya C. Jika lebih dari 60, maka nilainya D. Kalau tidak benar semuanya, ya maka nilainya pasti F. Tidak perlu kita tulis else if student grade is greater than or equal to misalnya sekian gitu ya. Ya maka pasti nilainya F kalau keempat kondisi tersebut tidak terpenuhi. Nah, ini adalah if bersarang. Ini kalau kita ubah ke dalam bahasa pemrogramannya, bahasa C, maka if student grade is greater than or equal to 90, then print A. Maka di sini if grade lebih dari sama dengan 90, print A gitu ya. Else kasih lagi kondisinya if grade lebih dari 80, print B. Else if grade lebih dari 70, maka print C. Masih ada kondisi yang lain, maka kasih else lagi. If grade lebih dari 60, maka cetak D. Nah, di sini else sudah tidak ada kondisi lagi, artinya ini kondisi akhir. Apabila semua tidak terpenuhi, maka langsung cetak saja F. Ya, ini adalah if bersarang. Ini bahasa C-nya. Nah, sekarang kita coba. Ini adalah bahasa C untuk semua kondisinya. Perhatikan, kita bisa membuat struktur seperti ini dan kita juga bisa membuat struktur seperti ini. Artinya, if grade lebih dari 90, maka print A, else if gitu ya. Dengan catatan setiap kali aksi harus tambahkan indentasi atau tab ya. Kita berikan tab untuk dia masuk ke dalamnya lagi gitu ya. Tidak sejajar dengan if, else if bla bla bla, print, berikan tab. Else if bla bla bla, berikan tab, print C dan seterusnya. Dari dua struktur ini memang yang direkomendasikan adalah yang sebelah kanan ya. Ini bisa kalian gunakan cara penulisan seperti ini daripada seperti ini, karena ini kan indentasinya terlalu banyak sehingga bisa jadi nanti terlalu menjorok ke dalam. Nah, kita bisa pakai yang ini gitu ya. Kebanyakan pun programmer lebih senang membuat struktur yang seperti ini penulisannya. Keduanya sama-sama menghasilkan output yang sesuai dengan tadi di studi kasusnya. Oke, nah bagaimana dengan flowchartnya? Nah, di sini kita ikuti ya. Start, read grade, input grade. If grade lebih dari sama dengan 90, perhatikan karena ini adalah pemilihan bersarang, artinya jika kondisi salah, maka dia sudah menyediakan setiap aksinya salah, else if sampai selesai. Maka apabila grade-nya lebih dari sama dengan 90 bernilai benar, maka akan selesai, tidak akan dilakukan pengecekan berikutnya gitu ya, maka selesai outputnya A. Tapi jika tidak, maka outputnya B, dan ini akan ke arah selesai juga gitu ya.
Kemudian jika tidak, maka kondisi berikutnya C. Jika tidak, ini ada ada lanjutan A, kita lanjut ke bawahnya. Maka cetak D. Jika tidak, maka cetak E. Nah, kalau sudah cetak E, maka selesai, gitu ya. Dan perhatikan setiap aksi ini akan mengarah kepada N. Karena ini pemilihan bersarang, kita pilih salah satu, gitu ya. Kalau salah satu sudah terpenuhi, ya sudah, berarti else yang lain tidak perlu lagi kita cek, karena itu else itu untuk kondisi salahnya. Oke, baik. Kemudian jenis pemilihan berikutnya adalah switch case. Switch case ini apabila kita punya berbagai kondisi, ya, case, berbagai kasus dan berbagai aksi untuk kasus tersebut, ya. Nah, ini pernyataan switch terdiri dari serangkaian kondisi dan tindakan untuk dieksekusi untuk setiap case-nya. Namun konsepnya tetap sama, case yang dipilih hanya salah satunya saja. Ada kondisi default di dalam switch case, yang mana kondisi default ini apabila setiap case tidak terpenuhi. Kalau di pemilihan if itu seperti else di akhir, ya. Else-nya apa? Kemudian variabel input, misal kita ingin mencetak nama hari berdasarkan inputnya 1-7, ya, maka nanti akan ada case 1, apa yang dilakukan, misalnya cetak hari Minggu, case 2 cetak hari Senin, case 3 cetak hari Selasa, dan seterusnya. Nah, variabel input num disebut dengan controlling expression. Jadi variabel num ini disebut dengan ekspresi pengendalinya, ya, yang penentunya, aksi apa yang dilakukan. Oke, ini adalah switch case. Contohnya misal, ini adalah pseudocode untuk menampilkan hari berdasarkan 6 tadi, ya, berdasarkan case-nya. Nah, di sini yang dijadikan variabel expression controllingnya itu adalah hari, yang mana hari ini adalah integer. Kemudian setelah hari diinputkan, switch hari, gitu ya. Switch hari. Case-nya 1, case harinya 1, cetak Senin, break, selesai. Biasakan setelah memberikan statement setiap case-nya berikan break. Artinya kalau kita kasih break, maka case berikutnya tidak akan dicek, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke case yang kedua. Apabila harinya 2, gitu ya, switch harinya 2, maka cetak Selasa. Nah, sehingga apabila misalnya user tidak mengisi 1-7, misalnya user mengisi 0 atau mengisi 11, berikan aksi default. Defaultnya apa? Write not valid, gitu ya. Artinya kita menginputkan nilai tidak di antara 1 sampai 7, maka tidak valid. Ini dalam bahasa C-nya. In main sama deklarasi hari, scanf harinya diminta. Switch hari, case 1 printf Senin, break. Case 2 printf Selasa, break, dan seterusnya. Case 7.2 printf Minggu, break. Defaultnya print not valid, return 0, gitu ya. Ini sama, ya, kondisi cara penulisannya, hanya berbeda kodenya saja. Nah, ini adalah switch case. Biasanya memang kalau misalnya kita memberikan pilihan menu, misalnya terdapat menu 1-5 dan kita meminta user untuk memilih menu yang mana. Nah, ini memang akan lebih efektif jika kita menggunakan switch case, gitu ya. Apakah kita bisa membuat program ini dengan if else? Bisa juga sebetulnya, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis pemilihannya kalau kita buat dalam bentuk flowchart. Di sini input hari, case-nya 1, maka outputnya apa? Case 2, jika iya outputnya apa? Nah, ini kalau dilihat memang seperti if bersarang, ya. If else, dan seterusnya. Hanya berbeda cara penulisan saja. Oke. Nah, ini adalah switch case, gitu ya. Sekian untuk materi kita hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya silakan mengerjakan weekly activity yang sudah diposting di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.